Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Desa Buto Ijo. Inilah cerita selengkapnya. Setelah dirasa cukup, salah satu dari mereka pun berbicara. Duk, itu tempatnya angker. Tapi semoga saja tidak apa-apa. Banyak-banyak berdoa ya, teman-temannya dijaga. Lah, angker bagaimana bu? Kejariku. Sudah, sekarang jemput teman kamu yang ada di sana. Sudah mau surup. Jangan sekali-kali keluar jalan pada waktu malam ya. Kalau ada perlu, mending keluar waktu pagi sampai siang saja. Kami yang diliputi berbagai pertanyaan tak bisa berbicara banyak. Kok, ayo teman-teman dijemput. Iya, pikiranku gak enak iki. Kami jalan setengah lari ke arah lokasi bank sampah. Di sana sudah bergabung Bu Lurah bersama Wulan dan dia. Melihat kami ngos-ngosan, beliau bertanya, ada apa toh kok lari-lari segala? Bu, kata orang-orang di musola tadi, di sini tempat angker. Apa betul itu? Riko mencerca. Kata siapa angker itu? Orang aman-aman saja gini loh. Lalu kenapa tadi pagi tiba-tiba keranjang kami penuh dengan daun bambu kering, Bu? Tanya Propo. Lah piye to Mase? Lah wong iki lokasinya di kaki gunung. Anginnya juga kenceng. Terus belakang juga ada barongan. Ya udah daun kering tadi kesapu angin, terus masuk ke keranjangnya sampean. Iya Tora, beliau menegaskan. Wes, sudah, dijamin aman. Manut sama ibu, tidak usah dengerin ucapan warga di sini. Sambil tatapan matanya melihat ke arahku, seolah memberi tanda. Aku yang melihat itu cuma bisa tertunduk, membayangkan ucapan beliau kemarin malam. Mas, Mbak, mungkin beberapa hari ini saya mau minjem bulan sama dia untuk membantu pekerjaan saya di balai desa. Boleh, ucap Lurah. Kami terdiam saling pandang. Kemudian Probo meminta izin waktu agar kami berdiskusi sejenak. Beliau mempersilahkan. Bagaimana ini? Pro pembuka. Lah, ya dah tahu, ketus Riko. Ya sudah, kasihan Lurah sendirian, ucap Dika. Dilia, Wulan sama dia bagaimana? Samu Dayat. Iya rek, gak apa-apa, jawab mereka serempak. Sekilas, aku mencuri lihat ke arah mereka. Mereka menjawab, namun dengan tatapan mata seperti tatapan kosong. Akhirnya, karena beberapa dari kami sudah sepakat, maka Wulan dan dia akan membantu Bu Lurah bekerja di saat pagi hari. Setelah selesai baru kemudian bergabung dan membantu kami. Singkat cerita, seminggu berjalan, proker kami bisa dikatakan kurang bekerja secara maksimal. Pasalnya banyak warga yang kami temui merasa enggan untuk menyetorkan sampahnya ke bank sampah kami dengan berbagai alasan, mulai dari punya pembuangan sendiri, dibangkar sendiri, sampai ada yang bilang sudah punya pengepul sampah sendiri. Malah yang meramaikan bank sampah kami adalah orang-orang yang kami lihat jarang desa ini. Ketika ditanyai dari mana mereka berasal, mereka hanya menjawab, suruhan dari Bu Lurah yang berasal dari dusun sebelah. Kami yang tak mau ambil pusing pun langsung bekerja senormal mungkin dan mengambil dokumentasi sebanyak mungkin. Minggu pertama benar-benar kami lewati
dengan keadaan mental yang naik turun. Setiap malam kami menyusun laporan. Terlihat bagaimana Wulan dan dia sudah semakin akrab dengan Bu Lurah. Kemana-mana mereka selalu bertiga. Bahkan pernah beberapa kali Wulan dan dia masuk kamar Bu Lurah dan menemani beliau tidur. Dan setiap kali kami lewat depan kamarnya, bau dupa dan kembang kenanga menusuk sangat menyengat. Tidak ada satu orang pun yang berani mengetuk atau bertanya kepada Bu Lurah apa yang beliau lakukan di dalam kamar, bahkan oleh Simbo sendiri. Sementara itu, sosok Buto Ijo yang kutemui di belakang kamar mandi kini mulai berani menampakkan dirinya secara intens. Sore itu dingin sekali. Sehabis mandi, aku dan Eka melakukan sholat. Waktu Eka sedang mau sholat, aku izin terlebih dulu untuk naik ke kamar karena memang kedinginan. Saat akan kembali naik melewati pintu dapur, kebetulan pintu dapur masih terbuka. Saat akan menutup, sosok itu menyeringai dari rimbunya pohon bambu sambil teriak. Dia berlari ke arah kamar, memelukku, kemudian menangis sejadi-jadinya. Saat kutanya ada apa, ia kemudian bercerita. Aku pun secara tidak langsung kembali teringat sosok itu. Ayo pulang, Tik. Aku takut di sini. Yang kuat ya, tinggal sebentar lagi. Dikuat-kuatkan. Berdoa sebanyak mungkin, hiburku. Yang lebih menjengkelkan adalah di saat kami berdua ketakutan seperti itu, baik Bu Lurah, Wulan, dia, dan Boyam seperti tidak peduli mendengar kami menangis di kamar atas. Seolah-olah hal tersebut memang hal biasa terjadi di desa ini. Bersamaan dengan itu pula, nasib apes silih berganti mendatangi kami. Baik Propo, Dayat, Fajar, dan Riko silih berganti mengalami ketindihan ketika tidur malam hari. Efeknya, saat mereka melaksanakan proker, mereka selalu gampang kelelahan dan mudah mengantuk. Kejadian janggal selanjutnya adalah ketika bak sampah selalu penuh dengan daun bambu. Terjadi setiap hari. Bahkan kadang kami seperti menemukan bulu-bulu halus yang berwarna hijau. Karena kami tidak ambil pusing, kami mengasumsikan sebagai bulu burung liar yang hidup di hutan. Hampir jarang sekali ada warga desa yang berangkat menuju bank sampah kami. Yang sering ya hanya segelintir orang yang mengaku disuruh oleh Bu Lurah. Entah bagaimana nantinya kami memaparkan hasil proker kami ini. Sampai pada suatu sore, saat hendak masuk ke dalam rumah, Dayat iseng pergi menuju bangunan yang menyerupai pura. Walaupun saat itu kami sudah melarang, namun Dayat dengan rasa ingin tahunya tetap nekat mendekat. Begitulah manusia, demi rasa ingin tahu, kadang ia lupa akan batasan. Bangunan itu sekilas nampak seperti pura, memiliki satu pintu yang digembok dan di bawahnya terdapat sajian dan dupa yang masih menyala. Dayat melihat di pinggir sesajen, di bawah segelas kopi, terdapat seperti sebuah kertas. Saat Dayat mencoba melangkah masuk, Bu Lurah keluar. Gak sopan, kalau tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan masuk ya. Tidak sopan, dengan nada seperti memperingatkan. Akhirnya, Dayat beringsut mundur. Ia minta maaf kepada Bu Lurah. Setelah itu giliran Propo dan Riko menertawi Dayat. Kandhani kok. Makanya besok gak usah aneh. Semenjak aku dan Eka pernah melihat sosok itu, kami berdua selalu berinisiatif untuk mandi lebih awal. Dan ketika masuk waktu sholat,
kami ikut berjamaah dengan para cowok. Ada sedikit keanehan ketika kami mengajak Wulan dan dia. Bila diajak mereka akan bilang, "Duluan aja." Probo yang heran melihat perubahan pada tingkah kami pun bertanya, "Kenapa sekarang ikut jamaah ke musola?" Aku habis li. Belum selesai ngomong, tanganku langsung sigap untuk nutup mulutnya. "Lihat apa?" "Enggak, Bu, gak ada apa-apa." Aku dan Ika saling berpandangan. Mungkin Ika sudah mengerti kode dari tatapan mataku bahwa tidak baik untuk menceritakan semuanya di sini. "Walah, barangkali pernah lihat. Soalnya aku sama anak-anak pernah lihat soalnya." "Hah? Lihat apa?" sentakku. "Shh, jangan keras-keras. Nanti kedengaran penunggunya di sini." "Ya sudah, tenang dulu. Ceritanya di kamar rumah Boyem aja," tutur Iko. Kami bersepakat. Selepas sholat Isya, kami berenam kembali menuju rumah Boyem. Suasana jalan yang sunyi membuat siapapun yang lewat akan bergidik ngeri. Setelah sampai, Probo membuka. "Siapa dulu yang mulai cerita, Jar?" Sebenarnya setelah ketindihan, hampir setiap mau tidur aku gak bisa tenang. Hawanya bikin gerah, padahal kulihat yang lain selimutan. Pernah aku haus, terus pergi ke dapur. Lalu tiba-tiba aku lihat wujud bayangan besar berlari keluar. Aku gak jadi minum, terus balik ke kamar. "Kamu bagaimana kok?" cetus Fajar. Iya, lebih tepatnya apa sih? Kemarin malam itu perutku mules. Aku lihat di kamar udah jam 10 malam. Anak-anak terlihat udah pada tidur. Mau gue bangunin yang enak. Ya udah, aku berangkat BAB saja. Aku bawa HP buat center. Lah, pas habis BAB ku, di hutan bambu belakang ada suara orang sedang menyapu. Asli merinding. Siapa juga malam-malam menyapu. Nggak lama selesai sudah. Waktu keluar, kok gobloknya aku noleh. Aku lihat sosok lagi mainan daun bambu kering. Ukurannya lumayan tinggi, tapi nggak lebih tinggi dari pohon bambu itu. Sebelum dia tahu kehadiranku, aku cari aman saja. Antara ngeri sama nahan tawa sih kalau dengar ceritanya Riko. "Aku penutup ya, soalnya ceritaku sama Probo di tempat yang sama soalnya," ujar Dayat. Kami duduk menyimak. Lokasinya di bank sampah. Selesai azan asar. Setelah selesai menata dan membersihkan tempat, kita istirahat sebentar. "Kalian udah balik duluan." Tiba-tiba di atas kedengaran suara barang jatuh. Kedebuk. Aku sama Probo ngecek sekitar. Ya emang gak ada apa-apa. Ya sudah, mungkin aku salah denger. Aku bilang, "Ayo balik." Lah, waktu mau balik, malah kedengaran lagi. Lebih keras malah. Buk. Aku sama Probo langsung lari. Kayaknya desa ini angker deh. Dari masyarakat yang gak pernah bantu, juga gak pernah keluar malam. Dan lokasi bank sampahnya juga kayak gitu. Dan semua anak laki-laki juga pernah ketindihan, ujar Probo. Ika dan Atik punya cerita apa? Terang Riko. Kami saling berpandangan, saling mencolek. Akhirnya, dengan sisa keberanianku, aku menceritakan kisah yang aku dan Ika alami selama hidup di rumah Bu Lurah. Aslinya aku yang pertama lihat. Awal mulanya pas aku sama Wulan mau mandi. Wulan duluan, aku nunggu di luar pintu. Lah waktu aku nunggu, tiba-tiba kok merinding. Gak ada angin, tapi pohon bambunya goyang-goyang tak liatin. Tiba-tiba ada mata merah menyala. Badannya gede, tingginya sepohon bambu.
Aku takut. Pintu kamar mandi aku gedor. Wulan terus keluar, langsung kutarik masuk ke rumah. Aku nangis ketakutan. Tapi waktu itu, aku gak berani bilang. Aku gak mau teman-temannya lain takut. Lah kok Ika ngeliat juga. Bedanya ia lihat selesai sholat. Aku udah izin balik ke kamar, ternyata waktu dia mau balik kamar, Ika lihat sosok itu. Aku lihat Ika, matanya berkaca-kaca. Aku merangkulnya. Rupanya bayang-bayang makhluk itu masih menghantui benaknya. Ya sudah, ayo saling jaga. Doanya diperbanyak. Sebentar lagi mau selesai. Jangan sampai Bu Lurah, Mbok Iem, dan warga desa tahu, tutur Probo. Dia sama Wulan gimana, Saudriku? Tik, Kak, bisa kan ngawasin anak-anak itu? Tambah Dayat. Iya, aku usahakan. Semoga tidak ada apa-apa, balasku. Setelah selesai, kami melakukan doa bersama, berharap keadaan tidak bertambah buruk. Kami membubarkan diri. Aku dan Ika kembali ke kamar, dan entah kenapa, Ika sekarang ingin tidur berdua denganku. Dan aku pun tidak keberatan. Kemudian nampak Wulan dan dia datang. Mereka tidak bicara, merapikan kamar kemudian tidur pula seperti tidak terjadi apa-apa. KKN mau masuk minggu ketiga. Semenjak pertemuan itu, setiap hari kami lalui dengan saling menguatkan. Bahkan menurut penuturan Probo, makhluk itu sudah berani masuk ke kamar cowok. Hal itu terjadi saat ia terbangun dan tiba-tiba mencium seperti aroma singkong dibakar. Lantas Probo melihat makhluk itu berada di pojok kamar dekat pintu. Ia diam, berdiri, seakan mengawasi. Probo yang mungkin dengan kesadaran yang belum lengkap, seketika langsung menyembunyikan kepalanya dengan selimut, sampai ia tertidur dalam bayang-bayang makhluk tersebut. Untungnya, aku dan Ika setelah kejadian tempo hari belum pernah lihat penampakan makhluk itu lagi. Tetapi sehabis azan subuh, setiap hari aku mendengar seperti ada orang yang menyapu halaman belakang. Namun karena sudah pagi, kupikir Mbok Iem yang sedang melakukannya. Sebenarnya, sedikit ada rasa bimbang untuk melaksanakan sholat subuh. Apalagi kalau bukan untuk mengambil air wudhu pun harus pergi ke kamar mandi, yang mana lokasinya berada di halaman belakang. Mau tidak mau, demi menjaga diri, aku terpaksa melawan rasa takutku. Dan seperti yang sudah kuduga, bahwa tidak ada orang pun di halaman belakang. Belum lagi suara dejitan bambu yang tergesek oleh hembusan angin. Tanpa melihat sekeliling, aku laksanakan wudhu dan segera bergegas kembali masuk ke rumah. Puncak kejadian KKN kami adalah ketika Wulan dan dia ingin sekali kembali ke kos-kosan di daerah S. Waktu itu, hari sudah akan surut. Kami semua mencegah mereka berdua berangkat, karena tak baik bila mereka keluar malam, dan itu juga bertentangan dengan aturan desa. Namun mereka berdua tetap kekeh. Mereka bilang bahwa ada barang yang harus diambil dan mereka berkata akan berangkat bersama teman satu kelasnya yang sedang KKN di desa sebelah. Sudah gak apa-apa, aku balik kok, doakan saja, tutur Wulan. Sudah bilang izin ke Bu Lurah, saudariku. Ya wes lah, ujar dia. Karena memang tidak mau ada perdebatan, akhirnya mereka berdua berangkat meninggalkan desa pada pukul 5 sore. Sebuah keputusan yang akan kami sesali. Sehabis makan malam, seperti biasa kami berkumpul di teras rumah. Laporan poker kami sebetulnya sudah hampir selesai. Tinggal upload di jurnal dan kirim ke email kepada dosen pembimbing.
Sementara Bu Lurah belum juga keluar dari kamarnya. Aku ingat betul, saat itu masih jam 8 malam. Hening sekali, bahkan tidak ada suara binatang malam. Angin pun seakan berhenti bertiup. Tiba-tiba suasana menjadi tidak enak, mencekam. Bau aroma dupa dari bangunan Miripura menambah kengerian malam itu. Ditambah, Probo mengatakan bau yang ia sendiri tidak asing. Ia mencium bau singkong bakar. Bu Lurah dan Boyem sama-sama tidak menunjukkan batang hidungnya. Karena situasi semakin tidak terkendali dan pikiran kami memikirkan macam-macam, kami pun membubarkan diri. Di dalam kamar, aku suruh Eka untuk banyak-banyak berdoa, karena firasatku malam itu sungguh tidak enak. Ketika aku dan Eka hendak merebahkan diri, tiba-tiba terdengar suara anak-anak cowok naik semua ke kamar atas. Fajar mengaku mendapati sebuah telepon dari salah satu temannya. Ia ikut Wulan dan dia menuju kota es. Dia mengatakan bahwa Wulan dan dia kecelakaan dalam perjalanan. Wulan meninggal di tempat, sementara dia masih tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Sontak aku dan Ika menangis sejadi-jadinya. Kami seperti tak tahu harus berbuat apa. Sampai-sampai Probo dan Riko berkata akan menuju rumah sakit malam itu. Tentu saja kami melarangnya, namun tekad bulat Probo tak dapat dicegah. Kami semua turun dan akan menemui Bu Lurah, dan beliau sepertinya baru selesai melaksanakan ibadah. Kami menjelaskan peristiwa yang menimpa dia dan Wulan. Kalian mau tahu ekspresinya? Beliau hanya mendengarkan dengan ekspresi yang cukup tenang, bahkan sangat tenang, seperti tanpa beban. Mengingat beliau adalah orang tua asuh di sini. Dan saat Probo dan Riko hendak minta izin untuk berangkat ke rumah sakit, beliau berkata, "Sudah besok saja ya nak, tidak usah nambah-nambahin masalah. Ikhlaskan saja temanmu, tidak baik keluar desa malam-malam. Nurut sama ibu ya." Merasa terlalu pasrah akan keadaan, Probo dan Bu Lurah sempat terjadi perdebatan yang cukup sengit. Namun keputusan tetap berada di tangan Bu Lurah. Kami yang sama-sama bingung hanya saling diam dan tak mampu berbuat banyak. Mau tidak mau, kami harus mengikuti aturan Bu Lurah. Sekarang lebih baik kembali ke kamar semua, istirahat. Lebih baik temannya didoakan, tegas Bu Lurah sambil jalan kembali menuju kamarnya. Akhirnya, kami semua pun kembali ke kamar masing-masing. Kami terdiam, bingung harus berbuat apa. Sementara Ika kulihat masih menangis. Ku peluk ia, ku coba menguatkan, meski aku juga merasa kehilangan. Tidak kusangka, kakaknya tadinya berjalan lancar berubah menjadi seperti ini. Pagi sekali, ada utusan dari kampus datang ke rumah Bu Lurah. Dosen tersebut, sebut saja namanya Pak Agung, meminta kami yang berada di desa ini diminta untuk kembali pulang ke kampus. Bu Lurah seperti biasa dengan tenang menyambut dan memaklumi keadaan setelah kejadian kemarin. Kami berkemas, barang-barang dia dan Wulan yang tertinggal di kamar juga aku rapikan dan akan kami bawa pulang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Boyem dan Bu Lurah karena sudah menjadi orang tua asuh selama kami KKN di sini. Dan waktu kami berpamitan, beliau berkata, "Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Ada yang baik, ada yang jelek. Semua manusia pasti juga bakal mati. Cuma tak ingatkan bahwa lain kali yang lebih hati-hati ya mas, ya mbak. Soalnya semua tempat memiliki aturannya sendiri-sendiri." Kami berangkat pulang. Tidak ada kesan-kesan yang sangat berarti di sini.
Bahkan dengan penduduk desa sekalipun, semuanya seperti sirup di tangan Bu Lurah. Sesampainya di kampus, kami ingin langsung pergi ke rumah sakit. Tapi ternyata kami mendapatkan kabar bahwa jenazah Wulan sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga dan dimakamkan di desa kelahirannya. Sementara dia dibawa pulang ke rumah sakit tempat orang tuanya tinggal di Kabupaten N. 1 bulan semenjak kejadian itu, dia sudah diizinkan pulang. Dan 2 minggu berselang ia sudah kembali duduk di bangku kuliah. Dia menceritakan bahwa waktu itu dia di posisi belakang alias dibonceng Wulan. Kecepatan motor pun sedang, tidak cepat dan tidak terlalu pelan. Sampai di jalan perbatasan kota yang agak kurang penerangan, tiba-tiba motor yang ditumpanginya itu oleng. Kami berdua jatuh. Saat itu pula aku hilang kesadaran. Dan waktu dia bangun di rumah sakit, dia dikasih tahu kalau Wulan meninggal saat kecelakaan. Sontak tangisnya pecah. Probo pun bertanya, apa mereka berdua melakukan hal aneh di rumah Bu Lurah. Sehingga dia tidak melakukan hal yang aneh. Dan memang akhir-akhir ini, itu Bu Lurah sering beri mereka barang dan uang. Dia merasa itu mungkin ucapan terima kasih setelah membantu beliau. KKN kampus akhirnya selesai, dan kami kembali melanjutkan perkuliahan di jurusan kami masing-masing. 1 jam istirahat, semua teman-teman berkumpul, menceritakan kesan-kesan saat mengabdi di desa selama 21 hari lamanya. Tak terkecuali kisah KKN-ku. Saat aku bercerita, banyak teman-temanku mendengarkan dengan wajah dan ekspresi ngeri. Sampai salah satu temanku, sebut saja namanya Dio, mengatakan bahwa desa tempatku KKN dijuluki dengan Desa Buto Ijo. Dia yang tempat KKN desanya masih 1 kecamatan denganku, menceritakan bahwa saat ia sedang ramah tamah dengan penduduk desa, ia membeberkan nama teman-temannya yang sedang KKN di sekitar kecamatan E. Kemudian setengah hari, ada bapak-bapak yang nimbrung berkata, "Wah, beneran ada yang KKN di situ. Aduh, semoga saja tidak apa-apa ya. Angker soalnya di situ. Kalau orang sini menamainya dengan Desa Buto Ijo, gak bakal ada orang yang berani ke sana kalau memang tidak dalam keadaan sangat terpaksa. Itu pun kalau ke sana harus waktu pagi sampai sore hari. Karena kalau malam selalu aja ada kejadian yang bikin apes." Iya, pernah ada kejadian soalnya. Pak Gito, selaku kepala dusun menemui Bu Lurah. Orangnya berangkat terlalu sore, sehingga pulang dari sana kemalaman. Waktu di perjalanan tidak apa-apa, tapi waktu sudah sampai rumah, anaknya yang kecil bilang kalau ada Buto Ijo di belakang bapaknya. Takut ada apa-apa, Pak Gito langsung menuju ke rumah Mbak Kiai. Mbak Kiai bilang kalau Pak Gito harus menginap di rumahnya, soalnya Buto tersebut bakal hilang dengan sendirinya waktu matahari sudah terbit. Dan alhamdulillah Pak Gito bisa pulang dengan selamat esok paginya. Aku yang mendengar cerita dari Rio pun ikutan berkedip ngeri. Namun ada perasaan syukur yang teramat banyak, karena aku sendiri masih dikasih rahmat oleh Tuhan, karena bisa keluar dari desa tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Sampai saat ini, desa tersebut masih ada keberadaannya. Namun, apakah keadaan desa masih sama seperti kisah KKN-ku waktu dulu? Saya sebagai penulis dan Atik sebagai narasumber juga sama-sama tidak tahu. Kadang walaupun kita sudah menjaga etika dan berbuat baik, kita masih bisa menjadi sasaran orang-orang yang memiliki rencana jahat. Terlepas dari ada atau tidak sangkut pautnya
antara Wulan dan desa itu. Kami berdua juga sama-sama tidak mengerti. Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Itulah akhir dari cerita ini. Dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.